kita jumpa lagi di acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas Ari. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas Ari? Boleh. Baik, nama saya Ari Winanto. Saya petugas Customer Care dari Rumah Sakit UGM. Ya, jadi Mas Ari ini bagian dari Customer Care atau Customer Service ya, Mas ya. Jadi Betul. kalau mau ada pertanyaan tentang pelayanan atau tentang apa aja mengenai RSA UGM mungkin ya Mas ya, bisa bertanya ke Mas Ari karena bisa. bagiannya di depan, di lobi ya Mas ya. Iya betul, di lobi. Oke, kali ini kita mungkin sedikit membahas tentang sekarang ini kan lagi ini Mas, lagi trending atau lagi banyak dibicarakan tentang penyanyi Indonesia yang lagi populer atau lagi booming di luar negeri malah ya Mas ya. Betul. Namanya kalau nggak salah Putri siapa ya? Lupa saya. Putri Aryani. Putri Aryani. Bukan Putri Diani. Putri Saya nggak bisa Aryani. nyanyi. Putri Aryani yang suaranya tuh bagus banget ya Mas ya. Dia ikut salah satu idol di luar negeri. Tapi beliau ini penyandang disabilitas. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya Mas, maupun dia penyandang disabilitas, Betul. tapi dia punya kelebihan yang bahkan bisa lebih dari kita semua yang ada di sini gitu. Suaranya bagus banget dan dia malah bisa terkenal di luar negeri. Nah, ngobrol-ngobrol tentang penyandang disabilitas di RSA ini kan pasien kita juga beragam ya Mas ya. Betul sekali. Mulai dari kalangan yang dari anak-anak, dewasa, lansia, bahkan penyandang disabilitas juga gitu. Nah, yang mau kita bahas kali ini kalau di RSA itu untuk penyandang disabilitasnya itu untuk pendaftarannya gimana sih Mas alurnya? Apa ada alur khusus atau tetap ikut di alur pendaftaran seperti pasien yang biasa? Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Untuk alur pelayanan bagi pasien yang disabilitas, kita tentunya mempunyai alur sendiri. Supaya apa? Mereka juga bisa terlayani. Kita gunakan alur pendaftaran khusus. Jadi namanya adalah pendaftaran fast track. Untuk pendaftaran fast track ini kita gunakan untuk salah satunya yaitu pasien dengan keterbatasan atau yang disebut dengan disabilitas. Untuk yang kedua kita gunakan untuk bayi baru lahir, terutama yang usia sebelum 1 bulan. Untuk yang ketiga pasien lansia atau geriatri yang usianya lebih dari 60 tahun. Lalu ketika pasien disabilitas itu datang, tentunya ada petugas kami yang di lobi selatan, yang di Rumah Sakit UGM itu kan ada petugas yang jaga. Kalau misalnya menyebutnya adalah escort gitu. Escort. Nah, dari petugas escort itu nanti akan memilah atau men-screening dari pasien yang datang. Jika pasien itu salah satu masuk kategori yang fast track tadi, tentunya akan diberikan layanan untuk nomor antrian yang D. Betul. Jadi untuk loket D itu adalah loket yang kita gunakan untuk pelayanan pasien fast track dari 3 kategori tersebut. Oke, jadi berarti nanti datang langsung diarahkan ya Mas. Jadi nggak perlu bingung datang harus Betul sekali Mbak Putri. Jadi langsung udah ada yang menyambut ya. Betul. Jadi ada yang memberikan informasi tambahan, bisa mengarahkan. Tentunya kalau butuh pendampingan, tentunya petugas kami siap untuk mengantarkannya. Itu. Jadi ada 3 kelompok tadi ya Mas ya. Betul. Berarti macam-macam fast track-nya ya. Betul sekali. Oke. Kalau untuk disabilitas sendiri, untuk di RSA pasiennya udah mulai banyak ya Mas? Pastinya beberapa ada pasien disabilitas. Tentunya kita sebagai rumah sakit harus siap untuk menerima dari pasien tersebut. Tentunya kita harus menyiapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena beragam ya kan. Betul sekali. Nggak menutup kemungkinan juga pasien-pasien yang disabilitas itu juga butuh pelayanan yang lain, nggak cuman hanya untuk menunjang kebutuhannya itu, kayak misalnya fisioterapi misalnya ya. Jadi kan bisa aja mereka juga kan demam atau apa juga kan bisa juga berobat di bisa sini. Jadi kan di Rumah Sakit Akademik UGM ini sendiri juga nggak membeda-bedakan, nggak memisah-misahkan ya, dibedakan hanya jalurnya supaya mereka lebih cepat tertangani, begitu ya Mas? Betul Mbak Putri. Oke. Terus sebenarnya untuk layanan fast track itu sendiri untuk pasien penyandang disabilitas itu bisa nggak sih Mas tercover oleh BPJS Mas? Untuk pasien disabilitas, untuk penggunaan BPJS itu tentunya
sesuai dengan peraturan BPJS itu sendiri. Banyak ya peraturan. Memang banyak ya kategori. Jadi kita memilah dari kategori pasien itu ada yang memang periksa sudah membawa rujukan. Oh, Gitu. berarti tergantung sakitnya. Betul sekali. Oke. Kalau pasien sudah datang dengan membawa rujukan, tentunya pasien tersebut sudah memiliki rujukan BPJS untuk dibawa periksa ke poli tertentu yang sesuai dengan keluhannya. Itu. Ada juga pasien yang datang dengan kondisi disabilitas ya, itu bisa jadi sebagai pasien umum juga. Semisalnya pasien tersebut pasien disabilitas dewasa. Beliau berkebutuhan untuk melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Karena ada kategori khusus ya untuk surat sehat yang dipakai untuk perpanjangan itu antara pasien yang pada umumnya sama pasien dengan kebutuhan khusus. Itu tentunya ada perbedaan atau ada syarat khususnya. Nah, untuk yang kasus perpanjangan SIM tersebut tentunya itu menjadi pasien umum. Karena kebutuhannya hanya untuk mencari surat sehat sebagai syarat untuk perpanjangan SIM. Gitu. Karena sebenarnya untuk pasien umum sendiri juga kalau misalnya untuk perpanjangan atau hanya untuk mengurus surat keterangan sehat juga pakai umum ya Mas ya, karena itu di luar dari apa ya, karena itu kan minta surat sehat ya, bukan periksa karena sakit gitu ya. Betul, jadi surat itu dibutuhkan untuk tujuan tertentu, bukan karena untuk kondisi yang bersangkutan itu sedang sakit. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau pasien penyandang disabilitas, kalau misalnya dia datang, misalnya ada keluhan sakit tertentu, mungkin juga pasti akan tetap tercover dengan BPJS tergantung kriteria sakit yang ditanggung. Betul sekali. Sama saja ya Mas ya? Iya, betul sekali. Okay. Bisa jadi pasien disabilitas itu ada yang datang dengan membawa rujukan, bisa jadi dengan kondisi kegawatan atau emergensi, ada yang masuk lewat IGD. Oh iya, jadi tetap akan terlayani dengan baik dan juga tetap akan tercover sesuai dengan kriteria sakit pasien tersebut. Betul sekali Mbak Putri. Maupun itu pasien umum atau pasien yang maksudnya yang bukan penyandang disabilitas ataupun pasien yang penyandang disabilitas. Betul. Oke. Sebenarnya Mas di rumah sakit akademik ini sendiri itu tuh apa aja gitu layanan yang istilahnya ramah untuk pasien disabilitas. Kayak misalnya mungkin di rumah sakit kita punya fasilitas apa sih gitu loh kalau untuk pasien-pasien disabilitas gitu. Baik, untuk layanan atau fasilitas yang kita fasilitasi untuk penyandang disabilitas, tentunya satu, ketika pasien itu datang membawa kendaraan, kita menyiapkan lokasi khusus atau tempat parkir yang tentunya jaraknya juga tidak begitu jauh dari pintu masuk lobi, yaitu sangat strategis, bisa untuk parkir mobil ataupun kendaraan roda 2 atau roda 3 yang dibawa oleh pasien tersebut. Nah, setelah pasien itu bisa memarkir kendaraannya, tentunya di trotoar kita itu sebenarnya juga ada kayak macam apa ya, tanda khusus. Oh, yang itu ya, kayak di pinggir jalan ya, betul. Itu. Ya, kayak ada tegel khusus itu. Itu penanda ya, pokoknya itulah. Betul. Kayak setapak itu ya, Mas? Ya, jadi ada penanda khusus itu. Untuk yang kasus tertentu kan itu sebagai apa nggih? Penanda ya? Penanda ya, bahwasanya jalan ini untuk alur pasien disabilitas. Ketika nanti pas di lobi, tentunya ada petugas kami. Kalau membutuhkan kursi roda, bisa siap. Jadi petugas kami siap mencarikan, membantu. Ataupun butuh bed, juga siap untuk mencarikannya. Itu. Jadi sebenarnya fasilitasnya juga sudah mendukung ya, mulai dari depan pasien itu datang, kemudian nanti saat pasien akan mendaftar atau apa akan dibantu. Betul. Akan dibantu sepenuhnya oleh petugas. Bahkan untuk toilet khusus yang untuk disabilitas itu juga kita menyediakan. Bagi yang menggunakan kursi roda tidak bisa berpindah dari tempat karena mungkin keterbatasan karena sedang sakit juga, itu ada toilet khusus bagi pasien yang dengan keluhan disabilitas tersebut, sehingga pasien mudah untuk ketika akan ke kamar kecil nggak harus repot-repot turun dari alat tersebut itu. Gitu. Jadi kan nggak perlu susah-susah lagi, kita sudah menyediakan. Jadi betul sekali Mbak Putri. Toiletnya pun udah ada. Ada. Bahkan di ujung, pokoknya toilet itu ada di setiap titik poliklinik. Iya, jadi nggak perlu susah-susah lagi nanti kalau yang ada di poliklinik sini
Sudah ada dekat-dekat situ Ada. toiletnya, nggak perlu dari gedung sini ke gedung sana. Betul Mbak jauh Putri. sekali. Jadi ada di setiap ujung-ujung toilet itu pasti ada. Jadi nggak perlu khawatir lagi sebenarnya ya Mas ya. Betul untuk sekali. datang periksa ke sini sebenarnya, karena dari awal datang, dari aksesnya pun juga nggak susah, sudah ada jalur khususnya, bahkan untuk layanan pendaftarannya juga dipercepat atau dengan jalur fast track itu sendiri. Betul. Kalau tidak salah di rumah sakit kita ini juga sudah bekerja sama dengan yayasan bahasa isyarat untuk pasien-pasien yang misalnya ada gangguan pendengaran atau tunarungu. Kalau misalnya ada acara atau misalnya ada seminar tentang gangguan pendengaran atau apa, tentang pasien-pasien dengan penyandang disabilitas, di sana sudah tersedia petugas yang bertugas di sana untuk membantu dengan bahasa isyarat. Jadi pesan yang disampaikan dari acara tersebut tuh akan tersampaikan dengan baik. Betul gitu. sekali. Iya, jadinya itu sebenarnya untuk pasien-pasien penyandang disabilitas itu tidak ada masalah juga ya Mas. Maksudnya dia mau periksa ke sini pun sudah bisa dengan mudah aksesnya didapat. Kalaupun misalnya mau dengan layanan telemedicine yang sudah kita punya itu pun juga bisa. Bisa. Sudah ada beberapa ya Mas yang menggunakan layanan itu. Sudah ada. Oke. Jadi memang sudah sangat mendukung sekali untuk layanan disabilitas itu. Jadi untuk pasien-pasien dengan penyandang disabilitas tidak perlu ragu-ragu lagi untuk periksa ke Rumah Sakit Akademik UGM. Betul, karena di sana sudah tersedia untuk escortnya akan mengarahkan kemana harus mendaftar, kemana harus periksa, ke poli apa gitu, sudah akan diarahkan dengan baik. Begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Ari? Mungkin layanan tambahan atau apa yang ada di Rumah Sakit Akademik UGM sendiri untuk penyandang disabilitasnya? Kalau untuk tambahan sih hanya pokoknya saya berpesan bagi pasien yang akan periksa di RSA UGM, tentunya yang misalnya ada keterbatasan fisik, tentunya nggak usah takut untuk periksa ke sini. Tentunya kami ada siap untuk membantu Bapak Ibu yang akan periksa dengan kondisi tersebut. Tentunya kami siap membantu pasien tersebut untuk periksa. Iya betul sekali, karena frontlinernya itu sabar-sabar kayak Mas Ari gini. Betul sekali. Sabar-sabar, telaten ya kan membantu pasien-pasien siap membantu Pak Putri. Betul, pasien-pasien disabilitas ataupun pasien umum yang lain yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan apa, jadi bisa lapor kepada petugas yang di depan. Ya. Oke, gitu aja ya Mas Aryas. Mungkin tentang layanan untuk disabilitas mudah-mudahan akan bisa tetap terlayani dengan baik. Amin. Pasien-pasien kita juga bisa mendapatkan layanan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh pasien itu. Oke, terima kasih Mas Ari. Terima kasih kembali Mbak Putri. Sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.